Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang kedua yang bertajuk Saksi-saksi yang memenangkan, dengan tajuk kecil Kuasa Kesaksian Pribadi. Untuk memulai pembelajaran kelas saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami dan menolong kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, pertanyaan besar utama pada minggu ini ialah apa kesan daripada kesaksian pribadi kita sebagai orang percaya? Dan juga seperti biasa di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang boleh membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 yang mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara, kita mempelajari bahwa ada kuasa luar biasa dalam kesaksian pribadi. Apabila kita dihangatkan oleh kasih Kristus dan kita diubah oleh kasih karunia-Nya, kita mempunyai sesuatu yang bermakna untuk diperkatakan tentang Dia, tentang Yesus. Apa itu kesaksian pribadi, saudara? Kesaksian pribadi adalah membagikan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita dan bagaimana Dia telah mengubah kita dengan orang lain. Kedua, kesaksian pribadi ialah memberitahu orang lain tentang rahmat Tuhan yang luar biasa dan betapa bersyukurnya kita atas keselamatannya. Ketiga, kesaksian pribadi adalah tentang berbicara bagaimana Yesus mengasihi kita dan bagaimana kita mengasihi Yesus. Itu sebabnya untuk mempelajari pelajaran kita lebih detail, lebih jelas pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, kesaksian lelaki yang kerasukan setan, yaitu saksi yang tidak dijangka. Kemudian kesaksian Maria, kegembiraan tanpa batas. Kesaksian Petrus dan Yohanes, hidup yang diubah membuat perubahan. Yang keempat, kesaksian Paulus, pertobatan itu setiap hari. Dan yang terakhir, juga kesaksian Paulus, kesaksian pribadi yang luar biasa. Saudara, kita ke tajuk yang pertama, yaitu kesaksian lelaki yang kerasukan setan. Disebut sebagai saksi yang tidak dijangka. Pertanyaannya saudara, bagaimana lelaki yang kerasukan itu boleh menjadi saksi kepada Tuhan? Markus 5 ayat 20 mengatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi hairan. Dekapolis adalah sekumpulan 10 kota yang dekat dengan Laut Galilea. Mereka berkongsi budaya Yunani, Rom, bukan Yahudi. Ketika Yesus tiba, hanya seorang lelaki kerasukan yang menyambut Dia. Yesus membebaskannya dari setan yang menyiksanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Lelaki itu dipulihkan secara fisikal, mental, emosi dan rohani. Dia mau tinggal bersama dengan Yesus. Namun Yesus memilihnya untuk menjadi misionaris pertama. Misinya adalah sederhana, untuk memberitahu orang lain apa yang telah Yesus lakukan kepadanya. Berkat kesaksiannya saudara, ramai orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus beberapa bulan kemudian. Orang kerasukan ini telah menjadi saksi yang tidak dijangka untuk melayani Yesus. Kemudian tajuk yang kedua saudara, kesaksian Maria, yaitu satu kegembiraan tanpa batas. Bagaimana Maria telah menjadi saksi bagi Tuhan? Markus 16 ayat 10 mengatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari Minggu Kebangkitan, Maria berubah dari kesedihan kepada kebahagiaan. Menangis karena
kegembiraan, putus asa kepada berpengharapan. Kenapa ini berlaku, saudara? Karena dia bertemu dengan Yesus pada hari itu yang begitu menggembirakan dia. Dia tidak dapat menahan sukacita tersebut. Dia berlari memberitahu berita baik tentang kebangkitan Yesus kepada semua orang. Maria telah menjadi saksi yang hidup, menyatakan rasa gembira yang tidak terhingga kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Kita juga seperti Maria. Kita harus berlari dan berkongsi pengalaman kita setelah bertemu dengan Yesus. Berita baik patut dikongsikan. Namun, pada mulanya tidak ada yang mempercayainya. Jangan harap semua orang mempercayai kata kita dengan segera. Namun, akhirnya mereka semua percaya dengan kesaksian Maria. Seterusnya tajuk yang ketiga yaitu kesaksian Petrus dan Yohanes. Hidup yang diubah membuat perubahan. Bagaimana Petrus dan Yohanes telah menjadi saksi bagi Tuhan? Kisah 4 ayat 20 mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah para Rasul 4 ayat 1 hingga 20 adalah peristiwa Petrus dan Yohanes di hadapan majelis agama. Transformasi para rasul ini sangat mengagumkan. Bahkan musuh mereka dapat melihat bahwa mereka telah bersama dengan Yesus. Umat-umat percaya ini masih baru di dalam Kristus. Dan mereka harus memberitahukan cerita atau pengalaman mereka. Dalam Alkitab saudara, kita tahu Petrus seorang nelayan yang bersuara lantang, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak guntur yang sukar sekali mengawal amarah mereka, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Thomas yang selalu curiga, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Setiap rasul mempunyai pengalaman yang berbeza. Mereka dapat berkongsi kesaksian pribadi dan kesaksian yang unik. Bagaimana dengan kita? Apa pelajaran yang kita boleh dapat dari tokoh-tokoh ini? Yesus juga boleh mengubah kita. Pengenalan dan perubahan yang berlaku dalam hidup kita jangan disimpan. Kita harus berkongsi pengalaman pribadi kita walaupun pada waktu yang sukar. Kemudian tajuk yang keempat saudara, kesaksian Paulus, pertobatan itu harus berlaku setiap hari. Bagaimana Paulus menjadi saksi bagi Tuhan? Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Peristiwa ini saudara, di dalam Kisah Para Rasul 26, kita mendapati Paulus sedang berdiri sebagai seorang banduan di hadapan Raja Agripa. Di sini, dia berbicara langsung kepada Raja. Paulus memberikan kesaksian pribadinya, bercakap tentang kehidupannya, bukan sahaja sebagai penganiaya, pengikut-pengikut Yesus, tetapi kehidupannya di kemudian hari selepas pertobatannya, yaitu kehidupannya sebagai saksi Yesus dan janji kebangkitan bagi orang yang mati. Pertobatan Paulus adalah salah satu yang paling menakjubkan. Penglihatannya tentang Yesus yang dibangkitkan memicu perubahan radikal dalam hidupnya. Semasa berkongsi kesaksian, dia tidak hanya bercakap mengenai perubahan sekali di dalam hidupnya. Dia menjelaskan bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupnya. Pertobatannya diperbaharui setiap hari. Saya mati setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31. Bersaksi adalah bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kesaksian ini adalah untuk berbagi anugerah pengampunan dari dosa. Berkat-berkatnya setiap hari, anugerahnya yang tidak habis-habis, kasihnya yang abadi. Jadi saudara, Rasul Paulus mengajar kita bahwa pertobatan itu berlaku setiap hari. Seterusnya saudara, yang terakhir topik yang kelima yaitu kesaksian Paulus juga, di mana kesaksian pribadi yang luar biasa dia tunjukkan. Bagaimana Paulus bersaksi seterusnya? Apa kesan kesaksian pribadi Paulus yang luar biasa itu?
Apakah itu memberikan kesan kepada orang yang mendengar? Mari kita lihat saudara, pelajaran ini. Kisah 26 ayat 28 mengatakan, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Apa makna ayat ini saudara? Mari kita lihat Paulus sekali lagi berada di hadapan Raja Agripa. Herod Agripa II dibesarkan di Rom di bawah perlindungan Maharaja Claudius. Dia diberi kerajaan kecil, Kalkis, dan diperintahkan untuk menguasai Bait Yerusalem. Dia menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia mengikuti tradisi Yahudi. Apa yang menarik? Rasul Paulus memperlihatkan kebaikan hati kepada gubernur yang ragu-ragu ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada Agripa karena memberinya kesempatan untuk berkongsi kesaksian pribadinya. Pada satu saat, ucapan atau kesaksian Paulus terganggu. Jadi dia membuat panggilan pribadi kepada Agripa. Adakah kamu percaya? Kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya mempunyai impak atau kesan yang besar terhadap Raja Agripa yang tidak bertuhan ini. Apa penerapan kisah Paulus ini untuk kita saat ini saudara? Apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita boleh memberi kesan kepada orang lain. Kita dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana menerima Yesus dan ditebus. Juga kita dapat memimpin mereka untuk berserah kepada Tuhan. Pena Inspirasi menjelaskan pelajaran kita hari ini saudara. Intipati kehidupan Kristen adalah satu hubungan yang benar-benar bermakna dan penuh dengan Yesus sehingga kita rindu untuk mengongsikannya. Walau sebegitu penting dan benar pun suatu doktrin itu, ia tidak dapat menggantikan hidup yang telah diubah oleh kasih karunia dan diubah oleh kasih. Juru selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat meskipun masuk di akal akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Dia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan yang hidup tentang Dia yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dia menambahkan satu gagasan yang penuh makna. Kasih Yesus yang menakjubkan akan melembutkan dan menawan hati. Sedangkan pengulangan doktrin tidak membawa apa-apa pencapaian. Jadi saudara, dari pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa terdapat kuasa yang luar biasa dalam kesaksian pribadi. Apabila seseorang individu itu menerima Kristus dan hidupnya diubah secara dramatik, orang boleh melihatnya. Oleh itu saudara, marilah kita menjadi saksi yang bersemangat seperti orang yang kerasukan itu. Seperti Maria, seperti Petrus, Yohanes, Thomas, dan Rasul Paulus. Dalam memberitakan kabar sukacita yang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita sendiri. Saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan menolong kami, membantu kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.